Hai teman-teman pecinta bulu tangkis dimanapun teman-teman berada, balik lagi bersama saya di channel Badminton Glasses Official. Dan kali ini guys, di depan saya ada raket Li-Ning Blade X 200 yang kemarin sudah saya unboxing dan saya bahas spesifikasi detailnya, dan spesifikasi setelah saya verifikasi, saya ukur ulang dengan spesifikasi bawaan pabriknya di berat 4U, dan kemudian sebetulnya raket ini dibuat untuk main kontrol dan balance point-nya di headlight atau ringan di kepala. Ternyata raket ini saya dapatkan di luar ekspektasi. Raket yang saya dapatkan adalah raket 4U dengan balance point head heavy balance, dan feel-nya sangat unik guys. Ini satu-satunya raket yang pernah saya rasakan dengan berat 4U dan head heavy balance, tapi rasanya buat main power sangat luar biasa. Ini bisa jadi andalan saya untuk main keras guys. Dan ini menjadi salah satu raket saya kali ini yang bakal saya jadikan koleksi, bakal saya keluarkan ketika saya pingin main maksimal, main keras, dapat lawan yang berat-berat. Ini bakalan support banget. Dengan tipikal realnya yang harusnya bakal nyaman buat main all round dominan power, tapi ini kerasa lebih banget, spesial banget untuk main dominan nyerang. Buat teman-teman yang suka gebuk, teman-teman harus ngerasain raket ini guys. Oke guys, sebelum kita lanjutkan ke feel pemakaian yang super unik ketika saya memakai raket ini, kita masuk dulu ke spesifikasi raket ini secara singkat guys. Karena lengkapnya kemarin sudah saya bahas semua di video unboxing. Teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas saya. Awal kemarin sih sebetulnya saya ngambil raket ini karena tertarik banget dengan warna yang Tosca ini ya guys. Dengan spesifikasi yang stiff di beberapa toko, kemudian balance point-nya headlight. Karena memang saya pingin banget koleksi raket yang stiff dan ringan di kepalanya. Kayak beberapa waktu yang lalu, raketnya Velvet Thunder X FT 50 yang pernah saya review juga. Dengan raket-raket yang spesifikasi kayak gitu tuh nyaman banget buat main nyantai. Tapi juga punya power dan punya speed yang keren. Dan setelah raket ini datang kemarin, ternyata saya dapat balance point raket ini di head heavy yang cukup berat kepalanya, dan kemudian ketika saya pasang senar dan saya pasang grip handuk, saya dapat berat totalnya, dan kemudian balance point-nya di 295 mm. Raket yang udah masuk kategori 3U ke 2U, dan kemudian balance point-nya head heavy balance. Dengan spesifikasi kayak gitu guys, raket ini luar biasa. Punya performa serangan yang sangat baik, dan main all round-nya pun sangat nyaman. Tapi kenyamanan itu nggak langsung saya dapatkan di awal main guys. Karena beberapa minggu ini saya nyobain raket Blade X 200 ini buat main santai, buat main nggak maksimal, buat main power setengah-setengah, karena memang kondisi badan sedang kurang sehat dan tangan juga sedang cedera ringan. Saya nggak bisa main maksimal dengan raket ini. Dan beberapa malam kemarin saya pakai raket ini ketika kondisi fit banget, tangan saya sudah sehat, dan saya agak kaget banget kok tiba-tiba saya menemukan feeling pakai raket Li-Ning Blade X 200 ini guys. Yang tiba-tiba saya di lapangan tuh kerasa menggila ya, pinginnya langsung nyerang-nyerang terus. Pokoknya bola atas harus digebuk tanpa batas. Dan seringkali saya dapat poin dari smash-smash keras saya. Tapi saya herannya nggak tahu kenapa ketika saya pakai raket ini, memang beberapa pukulan yang saya ambil di posisi yang kurang enak. Raketnya tuh kerasa kurang nyaman ya. Agak bingung sih menentukan rasa apa ya. Tapi kayaknya sih saya pribadi karena sudah keseringan pakai raket yang shaftnya medium, kemudian pakai raket yang shaftnya stiff katanya beberapa toko, tapi yang saya rasakan ini lebih ke medium stiff. Feelingnya agak sering hilang. Tapi ketika beberapa malam kemarin saya pakai dengan menggunakan semua power yang saya punya, ternyata raket ini akhirnya keluar performanya guys. Jadi saya teringat beberapa waktu lalu nge-review raket Li-Ning Turbocharging Z Drive, yang mana saya dapat di berat totalnya di 95 kurang lebihnya, tapi balance point-nya di 300 mm dan stiffness raketnya medium, nggak terlalu kaku dan nggak terlalu lentur. Dengan raket Blade X 200 ini, shaftnya lebih kerasa kaku Blade X ini guys. Makanya kenapa walaupun dengan balance point yang lebih rendah dari Li-Ning Turbocharging Z Drive kemarin guys, ini buat main power lebih kerasa banget.
Makanya saya agak kaget. Ternyata performa raket Blade X ini yang seharusnya lebih nyaman buat main kontrol, ternyata main powernya juga lebih oke, lebih maksimal, dan lebih kerasa solidnya loh guys. Bisa jadi sih bentuk kepala atau frame raket ini yang agak berbeda, dan ini memang agak unik sih. Saya pribadi belum pernah nemu frame kepala raket yang kayak gini. Ini bikin rasa mukul shuttlecocknya itu lebih solid. Tapi dengan catatan penting, ini buat teman-teman yang powernya medium ke atas guys. Kalau power teman-teman masih lemah, jangan nyobain raket ini guys. Tapi buat teman-teman yang power smashnya kenceng, ini worth it banget. Walaupun mungkin bisa jadi pengalamannya bakal kayak saya, bisa in, bisa klop pakai raket ini setelah dipakai main beberapa minggu. Dan di awal kemarin sih sebetulnya raket ini saya senarin pakai senar miliknya Heikwa yang Super Micro 66 guys. Baru dipakai di set pertama, ya di poin-poin mau game 21 ternyata senarnya putus. Dan kemudian setelah itu saya senarin lagi pakai senar Power S DG66, saya tarik 28 lbs, dan kemudian sampai sekarang belum putus. Sudah jalan 2 minggu ini, sudah saya pakai beberapa kali pertandingan dan masih awet di senarnya. Dari pengalaman saya pakai raket ini dengan 2 senar yang berbeda, memang raket ini bakal lebih nyaman ketika teman-teman pakai senar yang tipis-tipis guys. Bisa nyoba leading number 1, leading number 3, kemudian Yonex BG66 Ultimax, Ultrasonic, bakalan nyaman pakai ini. Teman-teman yang powernya kurang dari medium, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, dengan senar yang tipis, saya rasa bakal nyaman juga pakai raket ini guys. Tapi yang unik yaitu guys, saya pakai raket ini tuh penyesuaiannya lumayan lama. Tapi setelah saya sudah mulai beradaptasi dengan raket ini, kemarin ketika saya coba main power guys, ini hasilnya guys. Dan kemudian ketika saya pakai defense ya, di awal-awal ketika saya main memang agak bingung defense-nya karena lumayan medium stiff-nya, dan feeling makainya itu rada unik sih raket ini. Di awal defense-nya rada nyari timing ya. Ketika nemu dan sudah adaptasi, defense saya pun nyaman banget. Untuk main drive tuh masih sangat worth it dan masih sangat enak. Untuk main-main respon cepat biasanya tuh enak, tapi nggak tahu kenapa raket ini buat main drive itu agak kerasa beratnya. Seringkali ketika saya dapat bola-bola kejutan di atas untuk diambil secara drive cepat, saya agak keteteran, agak kaget. Swingnya agak kerasa berat guys. Walaupun saya rasa sih kalau saya pakai rutin 1-5 pertandingan gitu ya, atau beberapa hari, beberapa minggu, bakal adaptasi banget, bakal enak banget nih raket. Tapi ya itu feeling yang agak unik dan yang saya rasakan, memang raket ini super sulit untuk diadaptasi, dan ketika kita sudah paham dan kita klop dengan raketnya,
Wow, performanya menggila sekali. Dan kemarin saya dapat raket ini di harga kurang lebihnya di 800 ribuan ya, dengan senarnya ya. Worth it atau enggak? Bagi saya pribadi sangat worth it, karena dengan warna yang unik, desainnya keren, dan model frame kepalanya yang enggak biasa. Yang model framenya itu oval dan bagian atasnya ada mode heksagonnya. Ini punya keunggulan tersendiri sih. Jadi cukup worth it. Bahkan ketika kita bawa di lapangan itu, nyaris raket-raket punya temen-temen tuh nggak punya model frame yang sama ya. Kalau kita aerobox itu biasa, kemudian hexagon sword itu biasa, compact biasa. Dan sekilas sih saya ngelihatin raket ini perpaduan dari banyak teknologi ya. Kalau sekilas tuh bentuk frame kepalanya kayak compact, tapi ukurannya isometrik dan bentuk-bentuk lainnya itu kayak nggak umum banget. Jadi raket Blade X 200 ini memang punya karakteristik tersendiri. Yang katanya sih ini ada teknologi Sharp Point dan kemudian Sonic Boom System di bagian frame kepalanya. Dengan feel medium stiff di shaft raket ini, yang saya rasakan memang agak berbeda banget dengan medium stiff dari raket-raket lain ya. Misalnya Victor, kemudian Yonex, atau raket-raket medium stiff yang lain. Feel ketika dipakai swing itu kerasa banget bedanya sih. Yang bisa ngerasain sih nanti teman-teman yang udah pernah pakai raket ini sih. Tapi secara keseluruhan sih feelingnya sih nyaris mirip-mirip dengan Li-Ning Turbocharging Z sebetulnya. Hanya saja dibedakan dengan shaft medium dan medium stiffnya saja yang dibedakan. Shaft raket ini lebih kaku, otomatis lebih mantep banget untuk main power untuk player-player yang punya tenaga lebih besar. Dan ketika saya pakai raket ini tuh teringat banget dengan Max Bolt Black Woven yang model shaft stiffnya itu karakternya nyaris mirip sih. Kekakuannya itu kalau kesetif banget enggak. Misalnya kalau kita bandingin dengan stiffnya Yonex atau stiffnya Velvet, karakternya itu agak beda. Stiffnya Max Bolt dan stiffnya Li-Ning Blade X ini mirip banget. Stiff tapi itu punya kelenturan yang nggak unik sih. Makanya saya bisa bilang lebih kayak medium stiff. Karena kemarin ketika saya di lapangan ada yang punya raket Li-Ning CL100 yang ada tanda tangannya Chenlong ya. Saya coba cek stiffness raketnya, ternyata raket Li-Ning CL100 itu lebih kaku. Makanya saya bisa menyimpulkan bahwasanya shaft Li-Ning Blade X 200 ini lebih ke medium stiff guys. Karena ada raket Li-Ning CL100 itu yang shaftnya lebih kerasa kaku ketimbang ini. Dan ini buat gambaran teman-teman ya. Tuh. Shaftnya medium stiff. Ya demikian dulu guys review pemakaian raket Blade X 200 ini. Dengan harga 700 sampai 800 ribuan, raket ini sangat worth it bagi saya guys. Dan nggak nyesel banget punya koleksi raket yang kayak gini. Dan ini bisa jadi andalan saya ketika pingin main power, full power, main dominan nyerang, punya tandem yang cakep main depannya. Ini maksimal banget bakalan guys. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you next time guys. Akhirnya nemu raket dari Li-Ning juga untuk pengganti turbocharging. Keren. Akhirnya bisa menyatu juga dengan raket ini.